Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Winaya, Alfian, Lia, dan Sarah. Di sini kami akan bahas tentang obsesif kompulsif atau biasa juga dikenal dengan OCD. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi dari OCD itu sendiri, lalu yang kedua ada kriteria gangguan, lalu ada penyebab, pengobatan, dan yang terakhir ada salah satu contoh kasus OCD yang ada di sekitar kita. Nah, yuk langsung aja kita bahas dari apa sih OCD itu. Nah, sekarang kita akan membahas dari pengertian Obsessive Compulsive Disorder atau OCD dalam DSM-5 yang tergolong menjadi gangguan kecemasan. Orang yang mengidapnya akan melakukan tindakan yang berlebihan yang didasari dari perasaan atau pikirannya yang tidak dapat dikendalikan. OCD tergolong dalam gangguan yang dapat menyebabkan disfungsional. Individu yang memiliki obsesif kompulsif akan terganggu oleh kecemasannya atau rasa khawatir dalam pikirannya sendiri yang akan mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya. Umumnya, obsesi yang paling sering terjadi adalah kontaminasi, seperti berjabat tangan atau keraguan yang berulang. Dan impulsif agresif seperti menyerang atau meneriaki kata-kata kasar. Kompulsif bagaimanapun adalah tindakan mental implisit atau berperilaku berulang dan ritual yang eksplisit. Tujuan dari kedua ekspresi gejala adalah untuk mencegah atau mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan yang terkait dengan situasi tertentu. Terdapat penjelasan basis teori mengenai dinamika perilaku obsessive compulsive disorder. Nah, setelah ini kita akan membahas apa aja gejala atau kriteria yang terjadi dalam gangguan obsesif kompulsif yang dijelaskan menurut DSM-5. Berikut adalah kriteria gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD dalam DSM-4. Yang pertama ada obsesi atau kompulsif yang didefinisikan sebagai pikiran, impuls atau bayangan-bayangan yang rekuren dan persisten yang dialami pada suatu selama gangguan, sebagai intrusif dan tidak sesuai dan menyebabkan kecemasan dan penderitaan yang jelas. Lalu ada pikiran atau bayangan yang tidak semata-mata kekhawatiran yang berlebihan tentang masalah di kehidupan yang sedang dialami. Lalu ada orang berusaha untuk mengabaikan pikiran tersebut untuk menetralkannya dengan pikiran atau tindakan lain. Lalu ada orang menyadari bahwa pikiran tersebut adalah opsional, adalah keluar dari pikirannya sendiri dan tidak disebabkan dari luar seperti penyisipkan pikiran. Selanjutnya ada kompulsi seperti yang disebabkan dari perilaku seperti mencuci tangan, mengurutkan, memeriksa, atau tindakan mental seperti berdoa, menghitung, mengulang kata-kata dalam hati yang berulang yang dirasakannya mendorong untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut sebagai respon terhadap suatu obsesi atau dengan aturan yang harus dipenuhi. Lalu ada perilaku atau tindakan mental yang ditunjukkan untuk mencegah atau menurunkan penderitaan selama kejadian atau situasi menakutkan. Tetapi perilaku atau tindakan mental tersebut tidak dihubungkan dengan cara yang realistik dengan apa mereka anggap untuk meneralkan atau mencegah atau jelas berlebihan. Lalu pada suatu waktu selama perjalanan gangguan, orang telah menyadari bahwa obsesi atau kompulsif adalah berlebihan atau tidak beralasan. Dan juga obsesi atau kompulsif menyebabkan penderitaan yang jelas, menghabiskan waktu seperti lebih dari 1 jam sehari. Lalu juga itu akan mengganggu fungsi pekerjaan atau aktivitas sosial mereka. Lalu jika terdapat gangguan aksi 1 dan lainnya, isi obsesi atau kompulsif tidak terbatas. Misalnya, preokupasi dengan makanan jika terdapat gangguan makanan, menarik rambut jika terdapat trichotillomania, lalu ada permasalahan penampilan jika terdapat dismorfik tubuh, lalu preokupasi dengan obat jika terdapat suatu gangguan penggunaan zat, preokupasi dengan menderita suatu penyakit serius jika terdapat hipokondriasis, preokupasi dengan dorongan atau fantasi seksual jika terdapat parafilia, atau perenungan bersalah jika terdapat gangguan depresi berat. Penyebab gangguan obsesif kompulsif. Apa sih penyebabnya? Yaitu tidak ada kaitannya dengan bentuk karakteristik kepribadian seseorang. Pada individu yang memiliki kepribadian obsesif kompulsif, cenderung bangga dengan ketelitian, kerapihan, dan perhatian terhadap hal kecil. Lalu sebaliknya, pada gangguan obsesif kompulsif, individu merasa tertekan dengan kemunculan perilakunya yang tidak dapat dikontrol. Mereka merasa malu apabila perilaku tersebut dipertanyakan orang-orang lain yang melihatnya melakukan pekerjaan secara berulang. Mereka berusaha mati-matian untuk menghilangkan kebiasaannya. Lalu di sini ada 6 penyebab faktor obsesif kompulsif. Di antaranya yaitu faktor genetik,
atau keturunan, mereka yang mempunyai anggota keluarga dengan sejarah penyakit ini mungkin beresiko mengalami OCD. Yang kedua, masalah organik seperti terjadi masalah neurologi di bagian tertentu otak juga merupakan salah satu faktor bagi OCD. Lalu yang ketiga, kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif lebih cenderung mendapatkan gangguan OCD. Cirinya seperti terlalu mementingkan aspek kebersihan, terlalu patuh pada peraturan, cerewet, sulit bekerja sama, dan tidak mudah mengalah. Lalu yang keempat ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga mudah mencorahkan cara seseorang menangani masalah diantaranya dengan menunjukkan gejala OCD. Lalu yang kelima, gangguan obsesif erat kaitannya dengan riwayat kecemasan sebelumnya. Beberapa gejala penderita obsesif kompulsif seringkali menunjukkan gejala fana mirip dengan depresi. Lalu yang terakhir ada konflik. Mereka yang mengalami gangguan ini biasanya mengalami konflik jiwa yang berasal dari masalah hidupnya. Contoh, hidup antara suami istri, di tempat kerja, dan serta keyakinan diri. Pengobatan untuk penderita obsesif kompulsif. Seseorang yang mengidap OCD atau obsessive compulsive disorder tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita mengetahui bagaimana upaya dalam pengobatan yang dapat dilakukan. Tujuan utama dalam intervensi yang dilakukan adalah mengurangi secara intensitas dan frekuensi dari simptom-simptomnya untuk meningkatkan kualitas hidup dari individu. Terdapat dua metode utama yang dapat dilakukan, yaitu penggunaan obat antidepresan dan terapi CBT. Penggunaan antidepresan dapat mempengaruhi kadar serotonin sehingga membantu meringankan gejala OCD pada banyak pasien. Walaupun begitu, penggunaan antidepresan bukanlah solusi utama untuk menghentikan OCD. Beberapa orang tidak efektif dengan penggunaan antidepresan. Selain itu, antidepresan sendiri memiliki banyak efek negatif yang dapat mengganggu seperti mengantuk, hilangnya minat seksual, bahkan sembelit. Oleh karena itu, banyak yang berhenti menggunakan obat tersebut dan banyak juga dari penderita OCD kambuh kembali ketika berhenti menggunakan antidepresan. Untuk meningkatkan hasil yang lebih efektif, sebaiknya dilakukan juga terapi CBT. Fungsi dan tujuan utama dalam terapi CBT tersebut adalah mencegah terlibat dalam perilaku kompulsif, mengurangi kecemasan klien tentang obsesi. Mengingat kompulsif merupakan hal yang dipelajari, maka targetnya membuat individu belajar bahwa tidak perlu menggunakan perilaku kompulsif untuk membuat tenang. Salah satu contoh kasus dalam obsesif kompulsif yang sering ditemukan sehari-hari adalah seorang ibu yang mengalami OCD setelah ia melahirkan. Dikutip dari CNN Indonesia, seorang ibu yang bernama Ginny melakukan operasi plasenta darurat 5 minggu setelah ia melahirkan. Setelah operasi, Ginny mendapat gambaran bahwa anaknya akan meninggal dunia. Peristiwa itu adalah awal dari pikirannya yang menakutkan dan perilaku obsesif terhadap bayinya. Karena takut sesuatu terjadi pada anaknya, Ginny menjauh dari pisau dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ada juga ketakutan lain, yaitu musibah yang akan dialami oleh bayinya. 1 hari setelah operasi, Ginny tidak bisa menyingkirkan perasaan buruk tentang anaknya. Jika saya membawa anak saya yakin akan menjatuhkannya. Begitu kata Ginny. Perilaku tersebut disebut dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. OCD itu sendiri adalah kecemasan yang ekstrim sebagai akibat dari pikiran yang tidak diinginkan. Sekitar 1% dari populasi menderita OCD dan 2-3% perempuan mendapatkannya setelah mereka melahirkan. Ada 2 bentuk OCD yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan. Yang paling umum adalah rasa takut jika ada kuman yang masuk ke dalam botol bayi atau rumah mereka. Banyak ibu baru yang khawatir tentang kebersihan di sekitar bayi baru lahir mereka, bahkan dapat menjadi sedikit obsesif. Namun, perempuan dengan OCD setelah melahirkan membersihkan terlalu sering sampai tangannya lecet atau luka, atau dengan intens membersihkan nerak meski baru 5 menit sebelumnya ia lakukan. OCD memengaruhi kemampuannya untuk berfungsi secara normal. Dia akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan, misalnya sehingga waktu berinteraksi dengan bayinya sangat sedikit karena ia terlalu sibuk
membersihkan sekitarnya. Nah, berikut yang dapat kami sampaikan mengenai obsessive compulsive disorder. Adapun yang dapat kami simpulkan pada materi kali ini adalah obsessive compulsive disorder merupakan gangguan kecemasan dan berbahaya jika diabaikan karena bisa membahayakan diri sendiri dan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Orang yang mengidapnya akan melakukan hal yang berlebih-lebihan atau compulsion yang didasari dari pikirannya yang tidak dapat dikendalikan atau obsession. Penyebab dari obsessive compulsive disorder itu sendiri bervariasi, namun secara garis besar terdapat dua penyebab, yaitu dari faktor biologis dan faktor kognitif, sehingga kita memerlukan intervensi yang tepat berdasarkan kedua faktor tersebut, yaitu penggunaan obat antidepresan dan terapi CBT. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.